Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila dari kelas A Akuntansi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Rivaldi Wahyu dengan NPM 223403060. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Rizky Aditama dengan NPM 223403075. Perkenalkan, nama saya Silviana Merida dengan nomor pokok mahasiswa 223403181. Perkenalkan, nama saya Dini Dalia, NPM 223403281. Nama saya Hestiani dengan NPM 223403182. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 4 akan memberikan penyampaian mengenai bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, apa sih ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Kedua, apa sih pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis sendiri ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Kedua, ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Yang ketiga, ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Materi selanjutnya yaitu adalah perkembangan iptek. Iptek tercipta karena jalan pikiran manusia yang rasional. Produk dari kemajuan iptek itu sendiri adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang berdasarkan zamannya, yaitu dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno, di mana pada zaman ini ditandai oleh kemampuan pengalaman, kemudian pengalaman tersebut dijabarkan sebagai fakta, kemudian kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi, dan yang terakhir kemampuan meramalkan suatu peristiwa. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno, di mana pada zaman ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada zaman ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap
sikap menerima begitu saja, melainkan bangsa Yunani senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Kemudian yang ketiga adalah zaman abad pertengahan, di mana pada masa ini para ilmuwan semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Zaman yang keempat adalah zaman Renaissance, di mana zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan, di mana pemikiran kembali bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima adalah zaman modern, di mana zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Kemudian yang terakhir adalah zaman kontemporer, yaitu pada abad 20 dan seterusnya. Pada zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan kemajuan di bidang ilmu lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai asas di bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, di mana secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi merupakan suatu pengakomodir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, demikian pula dalam aktivitas keilmiahan. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diuraikan adalah yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ini memberikan dasar-dasar moralis, bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, sila persatuan ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia. Lalu yang keempat adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, sila ini memberikan kajian yaitu mengenai kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ini memberikan dasar bahwa sebagai ilmu pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam menjaga keseimbangan dan keadilan merupakan kehidupan manusia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandai-andaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga yaitu penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan negara sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK diantaranya adalah kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus-menerus hingga semakin merata. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK yaitu adalah
harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Konsep ilmu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung makna yang berbeda-beda, yakni pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Makna kedua yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Pengertian keempat, penempatan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini dengan seiring kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang timbul kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. C. Pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. D. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang timbul oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. E. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dari para produsen dibanding dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang menjadi lebih maju.
Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi yang telah kami sampaikan dan kami berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan kata yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.